Wow guys, wow. Satu pemandangan yang sangat-sangat indah guys ya. Sirkuit Mandalika betul-betul berada di Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. So guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan ini merupakan salah satu berkaitan tentang sirkuit Mandalika yang menjadi sorotan di dunia guys, dimana kita dapat lihat bahwa media asing menyebut tentang sirkuit Mandalika. Apakah cerita di sebalik yang saya telah katakan sebentar tadi guys? Ini merupakan judulnya Go International, Mandalika viral di negara asing, jadi sirkuit terbaik cantik sepanjang masa guys. Wow, satu benda ataupun tajuk yang memberikan kita tarikan perhatian guys ya. Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Kakak Pembina. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe guys. So guys, apakah cerita di sebalik kandungan di dalam video pada kali ini guys? Saya pun tidak sabar untuk melihat dan tertanya-tanya, penasaran daripada Uncle juga guys, mungkin pada Anda yang tengah menonton. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Go International guys. We race in Malaysia, we race in Thailand, but Indonesia is special. Indonesia special guys. It's super nice. It's when we come here, we just feel the MotoGP lover passion. It is very nice. Itu sangat bagus, sirkuit Mandalika. Disiarkan 200 kanal sport dunia, media asing puji Jokowi dan Mandalika dan sebut ini sirkuit tergila. It's going to be in a paradise style location as well, isn't it? The world will be stunned because there's nothing like it. So I'm sure once you're there, everything will be okay. You know, everybody will make the sacrifice to go to the race. Wah, Yeah, even the map of that layout. peta itu terlihat luar biasa. Lokasi yang sangat sesuai. Lokasi yang indah. Finally, now welcoming MotoGP to Indonesia, tanah airku. Finally, Indonesia are having this. Wow. Indonesia Raya. Wow, guys. MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Mandalika dianggap memberikan hasil yang tidak rasional dan menampilkan pengalaman yang menebarkan sepanjang akhir pekan lalu. Ya. Dorna Sport selaku pengelola MotoGP menempatkan MotoGP Mandalika pada seri kedua setelah MotoGP Qatar. Penempatan itu jadi ujian besar bagi MGPA dan ITDC yang sebagai penyelenggara MotoGP Mandalika. Pasalnya saat tes MotoGP Mandalika yang merupakan pengujian bagi sirkuit Mandalika Februari lalu, sejumlah catatan didapat, yaitu perbaikan pada permukaan sirkuit. Sebagai sirkuit baru, sirkuit Mandalika menawarkan pemandangan indah pantai dan lautan sebagai nilai lebih dari MotoGP Mandalika. Wow guys, wow. Satu pemandangan yang sangat-sangat indah guys ya. Sirkuit Mandalika betul-betul berada di kawasan di tepian pantai yang sangat membiru sebentar tadi guys. Nuansa eksotis itu diharapkan bisa memberikan pengalaman berbeda kepada para pebalap MotoGP Pengalaman seperti yang berbeda. Marc Marquez, Fabio Marquez. Quartararo maupun adik Valentino Rossi, Luca Marini. Impression about Mandalika, very hot. Kesan pertama saya di sini sangatlah panas. Wow. Very warm, but no, apart of that, the circuit is Menurut saya sirkuitnya sangat bagus, tempat yang menakjubkan guys. really nice. The Marquez. place is amazing. Okay, so I really like the place. I think it's Saya sangat suka tempat quite ini. nice to have. Also, when you have pictures from
when you are on the track, you have the sea, you have greens everywhere. The track is nice, the people is Sirkuitnya good. bagus, So orang-orangnya I think it's juga a ramah. really nice place. It was a nice experience to come here. Satu pengalaman yang begitu berharga untuk bisa ke sini. Sebelumnya saya pernah ke Bali. Oh, dia memberikan komen tentang sirkuit Mandalika, guys. It's not my first time here. I was in Bali also. But anyway, also the track is nice. The people are amazing here, and I like. Hanya saja pagelaran MotoGP Mandalika sedikit terusik dengan ban yang ditawarkan Michelin sebagai pemasok ban untuk tim-tim MotoGP. Dengan kondisi lintasan yang begitu panas, Michelin disebut memberikan ban yang sama dengan edisi 2018. Sementara tim-tim MotoGP membuat penyesuaian motor untuk ban seri terbaru. Wah, mereka ada bahan-bahan penyesuaian ya, tayar. Karena mengumpulkan jumlah ban segini dalam waktu 3 bulan juga nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Ini kan ban yang tidak layak dijual oleh produsen ban ya. Kalau mereka menghasilkan banyak kan artinya pabriknya mereka nggak bagus sebenarnya. Di luar persoalan ban, pecinta MotoGP juga dipaksa mengelus dada setelah tahu Marc Marquez harus absen di MotoGP Mandalika akibat kecelakaan dalam pemanasan. Oh, Unbelievable, letting go in the most spectacular Marquez. fashion. That is, oh, he's gone. Now then, that could be so crucial. Oh, no, he's gone down again. Marquez. Trek sirkuit Mandalika yang begitu panas membuat balapan dipangkas dari 27 lap menjadi 20 lap. Alih-alih akan terjadi balapan di bawah terik panas di Mandalika, hujan deras turun menjelang balapan. Bos Michelin, Piero Tramaso, menyebut tipikal atau karakter sirkuit Mandalika sangat berbeda dari trek MotoGP di negara lain. Sebab sangat itu berbeda. pihaknya memberikan ban khusus kepada para pembalap saat tampil di MotoGP Mandalika kemarin. Dia juga menyebut jika sirkuit Mandalika adalah kasus yang luar biasa. Suhu aspalnya sampai 60 derajat Celcius. Suhu aspalnya sampai 60 derajat Celcius, guys. Maksudnya di sini mereka perlu mempunyai satu tayar tuh dia mesti sesuai dengan di tempat litar sirkuit Mandalika. Wow, guys, sesuatu hal yang sangat berbeda berbanding ya di tempat lain, guys ya. Oke. Kami tidak pernah melihat suhu setinggi di Sepang, Malaysia, kata Tramaso. Ini adalah kasus luar biasa. Bos Michelin, guys ya, mengatakan tentang sirkuit Mandalika tadi. Suhu tentang aspal di sirkuit Mandalika berbanding di Sepang di Malaysia, guys. Biasa, karena Mandalika adalah sirkuit yang berbeda dari umumnya dan punya cerita yang sama sekali berbeda. Dia memiliki kecepatan menikung yang tinggi, aspal baru, dan suhu tinggi. Ucap Tramaso dikutip dari GP1. Tramaso juga menyatakan ban yang dipakai di sirkuit Mandalika tidak akan digunakan di trek lain di sepanjang tahun MotoGP musim ini. Menurutnya, Michelin akan membawa ban dengan versi lain saat tampil di negara lain, seperti di Thailand atau Austria nanti. Sebelum Race Direction memutuskan membuka pit lane, Rara yang notabene-nya pawang hujan beraksi. Pawang hujan beraksi, guys. Rara pun jadi ini yang menjadi viral ya beberapa hari yang sebelum ini ya, sebab ramai yang mengatakan tentang bagaimana ya Mbak ni dia membuat satu ritual lah, ibaratnya macam itulah. Tapi walau bagaimanapun, ia memberikan satu info dan juga bahwa Indonesia itu sangat-sangat unik ya. Wah, benda yang sangat-sangat kita melihat lain daripada negara-negara lain, guys. Sorotan di Indonesia dan dunia. Setelah Rara bekerja, Race Direction memutuskan MotoGP Mandalika digelar dengan status balapan basah selama 20 lap. Begitu MotoGP Mandalika digelar dalam kondisi full wet, banyak pihak memprediksi pembalap Ducati, Jack Miller, akan tampil sebagai pemenang. Selama ini Miller dianggap sebagai master di balapan basah. Akan tetapi, situasi berbeda terjadi. Miguel Oliveira dari KTM membukukan kemenangan telak usai unggul 2,205 detik atas Fabio Quartararo setelah mencatatkan waktu 33 menit 27,2230 detik. Media Spanyol Marca menyebut balapan MotoGP Mandalika memiliki surrealisme atau suatu hal yang di atas realisme dan juga mengandung makna non-rasional.
Hal lain yang di luar prediksi ketika Fabio Quartararo jadi runner-up MotoGP Mandalika. Quartararo yang dalam beberapa balapan terakhir termasuk musim lalu mengalami penurunan tampil begitu apik di Mandalika. Pebalap asal Prancis itu kewalahan pada lap-lap awal. Namun menjelang akhir tampil ciamik dengan menyalip Johan Zarco dan Miller sehingga finish di belakang Oliveira. Usai balapan, Fabio Quartararo dengan bangga mengakui prestasi di MotoGP Mandalika adalah podium pertamanya dengan balapan basah. Hasil itu juga jadi catatan bagus bagi juara bertahan setelah menjadi yang tercepat dalam latihan bebas dan meraih pole position. Quartararo membuktikan sirkuit Mandalika benar-benar cocok dengan karakter motor Yamaha. Sementara itu, Motorsport Magazine melaporkan MotoGP Mandalika memberikan balapan yang mendebarkan setelah 2 latihan bebas dalam kondisi yang panas dan menyulitkan pembalap. Balapan basah di MotoGP Mandalika dianggap lebih menguntungkan dibandingkan harus berlomba dalam kondisi kering dan panas. Rupa-rupanya guys ya, maksudnya ada beberapa pembalap-pembalap tuh dia terbiasa dengan situasi aspal, ada yang biasa macam ni, ada yang orang kata biasa dengan suhu, ada yang biasa dengan aspal yang basah, dan itu adalah menunjukkan sirkuit Mandalika ni sesuatu hal yang sangat-sangat beda, tidak ada di negara lain. Jadi itu dia membuatkan satu benda yang sangat menarik sebab ini merupakan satu pengalaman pertama kepada semua pembalap-pembalap moto yang mengikuti MotoGP Indonesia guys. Wow. Akan tetapi masalah lain yang muncul bagi pembalap saat dalam full wet adalah pandangan pembalap yang terhalang cipratan air di trek sirkuit Mandalika, seperti yang dialami Quartararo dan pembalap lain. Meski demikian, walaupun harus balapan dalam basah kuyup, di MotoGP Mandalika hanya terjadi satu kecelakaan yang menimpa Jorge Martin di tikungan 1 di tengah balapan saat berjuang ke barisan depan. Balapan berikutnya digelar di MotoGP Argentina 3 April mendatang. Live streaming MotoGP Argentina 2022 dapat disaksikan di cnnindonesia.com, sementara siaran langsung balapan bisa ditonton di Trans 7. Guys, beza, sangat-sangat beza. Wah, ini komen-komen dorang guys. Bapak Jokowi memang beda. Makasih Bapak Jokowi. Bangga punya presiden Bapak Jokowi. Wah, ini semua komen-komen guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Kakak Pembina di mana dengan judulnya Go International Mandalika Viral di Negara Asing, jadi sirkuit terbaik cantik sepanjang masa guys. So guys, apa yang saya dapat saksikan ialah bagaimana kita melihat sirkuit Mandalika ini merupakan, bagi Uncle memang Uncle tidak menafikan bahawa sirkuit Mandalika ini sangat-sangat beda ya. Di antara sirkuit-sirkuit di negara lain seperti di Sepang, ya di Thailand, di Australia dan sebagainya, dan itu membuatkan hal bahawa sirkuit Mandalika ni ramai juga pembalap-pembalap motor memberikan satu komen dan juga benda-benda yang mereka sangat teruja sebab ini adalah satu pengalaman pertama bagi mereka ya yang mengikuti ataupun apa orang kata menjalani ya MotoGP ya sirkuit Mandalika. Jadi itu perkara-perkara yang membuatkan mereka sangat teruja sebab tidak pernah mana-mana lagi ya, macam tadi bos Michelin ya tidak silap mereka mengatakan bahawa tidak pernah lagi saya melihat aspal suhunya mencecah 60 darjah Celsius. Jadi itu membuatkan hal mereka mesti mencari kesesuaian, terutamanya tayar motor untuk kita sama-sama melihat bagaimana kesesuaian mereka itu pembalap-pembalap motor menjalani ya MotoGP di Indonesia. Kalau tidak, ia akan buat satu hal benda yang macam tersulit lah macam itulah guys. Tetapi ia memberikan satu perbedaan jugalah kepada pembalap-pembalap motor sebab bagi Uncle ini sesuatu hal yang sangat-sangat kita melihat mereka mengatakan sirkuit Mandalika antara sirkuit yang paling indah di dunia ya, dengan satu pemandangan yang orang kata nampak cantik sangat-sangat guys ya, dengan pemandangan hijau yang ada di mana-mana, dengan pantai yang berada di tepian. Jadi itu membuatkan hal menambahkan lagi seri bahawa sirkuit Mandalika ni sangat-sangat cantik sepanjang masa. Dan apa yang kita dapat saksikan juga bahawa pembalap-pembalap motor sangat teruja ya menjalani tikungan-tikungan yang berada di sana sebab mereka komen di sana tikungan itu sangat cepat
Maksudnya apabila mereka dilepaskan di apa orang kata di aspal tuh, mereka mendapatkan tikungan itu dengan kadar yang lebih cepat dan membuatkan mereka sentiasa berhati-hatilah, sebab tadi itu pun ada hujan kan, basah, lepas tu jadi benda tu membuatkan mereka sangat-sangat untuk memberikan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga lah bagi Uncle, macam itulah guys ya. Tetapi guys, apapun, memang sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang sangat indah dan menjadi sorotan dunia. Orang asing menyebut tentang Indonesia, mereka mengatakan peta sirkuit Mandalika sangat-sangat cantik guys, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat indah, dan itu membuatkan hal sirkuit Mandalika sangat-sangat beda berbanding di negara lain yang mempunyai sirkuit. Oke guys, apapun itu adalah merupakan satu pendapat dan juga komentar daripada beberapa ataupun orang-orang asing, dan membuatkan kita rasa bangga bahawa sirkuit Mandalika menjadi sorotan dunia. Dan terima kasih Bapak Presiden Jokowi kerana telah orang kata membuat satu idea dan juga memberikan satu orang kata sokongan dan juga dukungan bagaimana sirkuit Mandalika ni dilaksanakan, sehinggalah pada hari ini sirkuit Mandalika dianggap sebagai sirkuit yang sangat-sangat cantik di seluruh dunia guys. Wow guys, satu perkara yang sangat-sangat hebat. So guys, itu saja, sekian reaction Uncle pada kali ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada anda semua, dan kita akan bisa lagi ketemu di video-video yang akan datang. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.